Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Yulia, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menyajikan budaya positif dalam praktik segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan orang-orang yang telah menginspirasi saya. Pertama, fasilitator saya Bapak Muhammad Amin. Kedua, pengajar praktik Ibu Indah Epriani Zahara. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi dalam menangani masalah dua orang siswa saya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses segitiga restitusi memiliki 3 langkah-langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelum saya mengambil video proses segitiga restitusi, saya melakukan beberapa persiapan. Pertama, mengembangkan ide. Yang kedua, menulis skenario. Yang ketiga, memilih pemain. Yang keempat, menentukan latar pengambilan video. Baiklah, kita akan menyaksikan kasus pertama dalam tayangan video berikut ini. Bapak baru 5 menit dari sana. Gak ada orang. Kamu terlambat, berarti kamu lewat gorong-gorong sana ya? Enggak, Pak. Mana ada? Kamu celok. Bapak sudah balik kamu sering terlambat. Baru hari ini, Pak. Ya, minggu ini baru satu minggu. Tapi minggu sebelumnya sudah sering terlambat. Bapak sudah banyak mendapatkan laporan. Kamu sudah sering terlambat. Sekarang udah jam 10. Kamu lewat gorong-gorong lagi. Udah, kita tahu setengah. Oke, Pak Erik. Celo, dia terlambat. Habis itu dia lewat gorong-gorong di sana. Enggak dong, Bu. Mungkinlah Bapak ini dia bohong pula sih, lu. Nah, dari mana terlambat lewatnya dari situ, nah? Dan ini Bu ada laporan bahwa Celo ini dia sering terlambat. Ya, sudah sering terlambat. Kami dapat laporan dari security. Jadi kemarin dia terlambat. Dan hari ini masih terlambat. Enggak lagi di sini. Iya. Enggak, Bu. Baru kali ini terlambatnya. Ya, untuk minggu ini kamu sekali ini terlambatnya. Tapi minggu sebelumnya Bu, dia sering terlambat.
perempuan lagi, Bu. Lewat dari gorong-gorong. Iya. Luar biasa ya Pak Erik. Ini kita proses sesuai dengan aturan sekolah kita ini ya. Oke, kita proses di jurusan kita itu sama wali kelasnya. Ibu tangani dulu Ya. Pak Erik ya. Dulu ya. Ya, makasih ya Pak Erik ya. Ya, belum? Dulu ya. Nanti habis jam istirahat, aku masuk sekarang nanti ini Ibu ya. Makasih ya Pak Erik. Ibu ya. Ya, sama-sama Pak Erik. Bagaimana proses restitusinya? Kita saksikan pada tayangan berikut ini. Oke, Selo. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Celo telat, Bu, jadi menghindari hukuman di gerbang, Celo lewat gorong-gorong. Gitu, lewat gorong-gorong yang di samping sekolah. Iya, Bu. Terus tadi Pak Erik bilang, katanya kamu dari laporan dari security sering terlambat. Benar? Iya, benar, Bu. Oke. Sebetulnya semua orang itu kan pernah berbuat salah. Maksud Ibu, gak ada orang yang luput dari kesalahan. Tentunya Selo punya alasan mengapa sering datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu, karena Celo kan kerja di konter. Jadi pulang sekolah, Celo tuh buka konter, pulangnya jam 11 malam. Jadi karena tidurnya lama, bangunnya juga susah pagi hari itu. Apalagi Celo nunggu teman, nunggu dijemput, karena Celo nggak bawa Hondaro. Jadi tumpangan. Iya, Bu. Emang Selo gak ada Honda? Ada, cuma dibawa sama adik sekolah juga dekat rumah. Kenapa Hondanya harus dibawa dia ya? Oke. Berarti adiknya nggak terlalu jauh sih sebenarnya sekolahnya ya. Iya. Nah sekarang berarti Selo itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, cuman sekarang ini kan kondisi Selo bersekolah. Nah kira-kira dengan sikap Selo seperti ini, dengan keyakinan kelas kita, kira-kira berarti ada nggak nilai-nilai yang perlu Selo yakini sehingga Selo berbuat seperti ini? Ada, Bu. Tidak datang tepat waktu. Tidak datang tepat waktu. Nah, tidak datang tepat waktu. Kira-kira dari hal yang terjadi ini, oke, Ibu nggak nyalain Selo sih. Sebetulnya yang terjadi kan Selo sudah cerita apa sebetulnya yang terjadi. Nah, kita tidak cari siapa yang salah. Siapa yang salah kita tidak cari. Sekarang yang Selo rasakan, apakah tindakan Selo ini merugikan diri sendiri? Ada, Bu. Karena datang telat, mencari-cari alasan, mencari cara agar tidak kena hukum, dan juga telat mengikuti pelajaran. Nah, berarti Selo sudah menyadari kalau bahwasannya keyakinan kelas kita ini sudah benar. Selo, Ibu mau bertanya pendapat Selo. Bagaimana pendapat Selo dengan cara Ibu membantu Selo menyelesaikan masalah Selo ini? Kira-kira bagaimana? Perasaan Celo jadi lega, Celo juga nggak merasa disudutkan dan nggak malu sama teman-teman. Celo menyadari kesalahan Celo dan bertanggung jawab untuk mencari solusinya, Bu. Alhamdulillah. Berarti semua masalah tadi sudah terselesaikan ya? Iya, Bu. Kamu nggak merasa tertekan jadinya kan? Tidak sama sekali. Ya mudah-mudahan ke depan kamu bisa sukses ya nak. Kasih ya, Bu. Ya, Bagaimana refleksi siswa tersebut atas proses restitusi yang saya lakukan? Saksikan pada tayangan berikut ini. Ibu mau bertanya pendapat Selo. Bagaimana pendapat Selo dengan cara Ibu membantu Selo menyelesaikan masalah Selo ini? Kira-kira bagaimana? Perasaan Celo jadi lega, Celo juga nggak merasa disudutkan dan nggak malu sama teman-teman. Celo menyadari kesalahan Celo dan bertanggung jawab untuk mencari solusinya, Bu. Alhamdulillah. Berarti semua masalah tadi sudah terselesaikan ya? Iya, Bu. Kamu nggak merasa tertekan jadinya kan? Tidak sama sekali. Ya mudah-mudahan ke depan kamu
Berikut ini kita saksikan tayangan kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you this morning? Okay, yesterday we have already discussed about analytical exposition. Let's review first about our lesson. Kita ulang dulu ya pelajaran yang kemarin. Analytical exposition. Okay. Do you still remember about the purpose? Apa tujuan dari analytical exposition itu? Melissa? Okay, Aidil? About writers what? Writers opinion. Do you know writers opinion? Apa itu opinion? Opini ya. Jadi apa tujuan dari analytical expositionnya? Give information opini. Okay, Robby. We still continue. Maybe Robby nanti bisa membicarakan kenapa dia mengantuk. Coba kita diskusikan. Karena informasi dari guru lain, juga selama pelajaran lain juga dia Robby akhir-akhir ini sering mengantuk. Jadi nanti kita coba mungkin nanti bisa membantu. Oke, the others yang lain. Jadi tema pelajaran kita apa kemarin? Analytical exposition. Give information about writers' opinion. Berbicara tentang pendapat si penulis. Si Robi tahu ibu kalau kesini tadi kan sudah ibu udah bilang ya. Robi mengantuk ketika belajar di kelas. Jam berapa Robi rupanya tidur tadi malam? Jam 12 lewat tau. 12 lewat? Pasti punya alasan kenapa baru tidur jam 12 lewat. Dan main game sama kawan. Main game sama kawan. Main game sama kawan mabar. Ya, setiap orang pasti punya salah. Ibu juga begitu. Tidur itu memang merupakan kebutuhan untuk menghilangkan rasa kantuk. Nah, sekarang yang Robi lakukan tadi kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita bicarakan di kelas, yang sudah kita sepakati bersama? Tidak sesuai. Nggak sesuai maksudnya gimana? Nggak sesuai. Kesepakatan kelas itu belajar dengan baik dan saling menghormati guru yang menjelaskan. Saya tidak mengikuti pelajaran karena tidur. Berarti Robi belum meyakini belajar yang baik. Ya. Buktinya tidur di dalam kelas. Terus dengan tidur di dalam kelas berarti tidak menghormati guru yang sedang Mengajar. mengajar. Ibu. Nah, itu nggak menyalahkan Robi karena kita tidak melihat dari kesalahan. Apa rencana Robi untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak terulang? Saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Saya akan tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Jadi terus apa lagi? Tidak, kalau tidur lebih awal apalagi supaya kita tidak juga mengantuk. Kurangi main game. Kamu main game dengan kawan, tidur lebih awal. Bagus. Berarti Robi sudah menyadari kesalahan Robi dan tidak akan mengulanginya kembali. Berarti Robi sudah meyakini bahwasanya yang Robi Perbuatan lakukan itu salah. Terus tidak sesuai keyakinan kelas dan merugikan diri sendiri. sendiri. Baiklah, Robi bisa kembali lagi ke kelas sekarang.
Robi, Ibu mau bertanya dengan Robi. Bagaimana perasaan Robi dan tanggapan Robi terhadap penyelesaian masalah Robi yang sering tidur di kelas ketika guru mengajar dengan cara seperti yang Ibu lakukan kepada Robi? Perasaan Robi sangat lega, tidak merasa disudutkan dan tidak malu dengan kawan-kawan. Saya menyadari kesalahan saya dan saya bertanggung jawab untuk mencari solusinya, Bu. Oke, baguslah Robi. Berarti Robi sudah menyadari dan sudah juga mendapatkan solusi atas masalah yang Robi hadapi, ya, tidur di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan ke depan? Baiklah, semoga Robi bisa berubah dan bisa sukses nantinya ke depan. Oke, Robi bisa kembali lagi ke kelas. Terima kasih telah menyaksikan tayangan demonstrasi kontekstual saya. Semoga bermanfaat.